warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi saat ini kami sudah berada di Stasiun Geofisika Deli Serdang. Baik, adapun tujuan kami di sini, kami akan melakukan wawancara dengan pihak terkait mengenai mitigasi bencana berupa bencana alam gempa bumi. Mau tahu kelanjutannya bagaimana? Tonton terus videonya. Baik, halo. Di sini kami sudah berada di Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Deli Serdang. Di sini kami sudah bersama para ahli dari bidangnya, dan di sini kami akan melakukan wawancara terkait dengan bidang mitigasi bencana dari gempa bumi. Baik, di sini ada para narasumber. Bapak-bapak, mohon perkenalkan diri. Terima kasih. Saya Alexander dari staf observasi Geofisika Deli Serdang. Baik, izin saya Fadil, saya di sini sebagai teknisi peralatan geofisika. Baik, saya Yoga Prawira Tanjung, saya di sini sebagai data dan informasi. Baik, di sini sudah ada 3 narasumber. Yang pertama ada Pak Alex, ada Pak Yoga, dan juga ada Pak Fadil. Baik, langsung saja kita mulai wawancara terkait mitigasi bencana gempa bumi. Baik, pertanyaan pertama, menurut bapak-bapak ahli sekalian, apa itu definisi gempa bumi dan apa penyebab utama dari gempa bumi? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang menarik. Dasarnya ya, tentang gempa bumi itu sendiri. Jadi gempa bumi itu adalah suatu peristiwa atau kejadian bencana alam yang diakibatkan oleh menggoncangnya bumi atau permukaan bumi karena adanya aktivitas di bumi itu sendiri. Nah, ini harus kita definisikan lagi tergantung penyebabnya. Dari ada jenis-jenis gempa bumi berdasarkan misalkan kedalaman itu ada gempa menengah, gempa dangkal. Nah, ini kita definisi di awal itu biasanya berdasarkan penyebabnya. Dari berdasarkan penyebabnya itu ada gempa bumi vulkanik, ada gempa bumi tektonik, itu ada gempa bumi akibat jatuhnya benda langit atau meteor. Nah, yang fokus kita atau concern kita itu di gempa bumi karena aktivitas tektonik. Nah, itu yang lebih lazim dan lebih familiar lah. Jadi, dan itu yang menjadi tugas utama kita memantau gempa bumi karena aktivitas tektonik. Jadi gempa bumi definisinya tadi bencana akibat adanya aktivitas tektonik. Mas, mungkin ada tambahan dari Pak Yoga atau saya? Udah. Baik, saya Bapak itu bagaimana cara mengurangi dampak yang timbul dari gempa bumi? Oke, pertanyaan yang bagus juga nih. Mengurangi dampak dari gempa bumi. Oke, jadi kita ada istilahnya mitigasi. Oke, mitigasi bencana gempa bumi. Nah, mitigasi itu sendiri sebenarnya lebih ke mengenali dulu. Nah, apa yang kita kenal? Pertama kita harus kenal dulu si bencananya ini. Kita kenali potensinya, terus kita kenali risikonya terhadap kita gimana terpapar sama risiko bencana ini sendiri. Nah, itu setelah kita kenal, terus kita ngapain? Kita harus tahu gitu. Ini gimana caranya biar kita bisa meminimalisir dampak atau impact dari kejadian itu. Jadi misalkan kayak kita bicara soal gempa bumi, berarti kita harus paham mitigasi bencana gempa bumi. Apa aja mitigasi bencana gempa bumi? Ya itu tadi, kita pertama harus mengenali dulu apa sih bencana gempa bumi, kenapa bisa terjadi gempa bumi, apakah daerah yang saya tempati ini berpotensi terhadap gempa bumi. Jika iya, saya harus bertindak seperti apa ketika terjadi gempa. Nah, semua ini harus dipahami dan dijalankan. Jadi setelah dia mengenali, dia tahu nanti paling akhirnya itu bahwasanya nanti gimana caranya biar si gempa bumi ini tidak bisa menimbulkan dampak yang banyak menurut saya. Dalam arti saya bisa selamat gitu kan. Mungkin saya tinggal di daerah gempa ya saya harus paham semua dan saya harus siap untuk selamat gitu. Nah, itu poin dari mitigasi itu sendiri. Tambahan mungkin juga sekali. Pertanyaan selanjutnya masih terkait dengan pertanyaan kedua tentang mitigasi.
menurut bapak-bapak sekalian, bagaimana mitigasi bencana gempa bumi sebelum terjadinya gempa bumi, saat terjadi gempa bumi, dan setelah terjadinya gempa bumi? Mohon dijelaskan. Ya secara umum tuh sebelum terjadi gempa itu yang seperti tadi sudah saya jelaskan tadi, kita harus mengenali dulu tempat kita, lingkungan di mana kita berada, kemudian kita harus mengenal jalur evakuasi, rute-rute penyelamatan. Nah, itu wajib kita kenali gitu. Jadi pengetahuan dasar tentang gempa bumi itu harus kita pahami dulu gitu. Terus yang kedua itu sebelum terjadi gempa. Nah, saat terjadi gempa, nah itu misalkan kita lagi berada di dalam ruangan, nah kita jangan panik. Pertama jangan panik, kemudian jika tidak memungkinkan kita untuk menjangkau rute untuk menyelamatkan diri keluar, misalnya case kayak gini dalam gedung nih, ya kita berlindung di bawah meja atau di bawah benda-benda yang keras lah, bisa melindungi kepala kita gitu. Terus itu kita menerapkan ada istilahnya itu dalam tiga itu drop, hold, and cover gitu. Dia drop, terus hold, kita pegang kepala kita, terus kita cover untuk berlindung. Misalkan di bawah meja kayu, jangan meja kaca gini ya. Nah, ini kalau ada reruntuhan bisa fatal meja kayu. Nah itu saat terjadi gempa. Terus bisa juga berlindung di triangle of light atau segitiga keselamatan. Misalkan kayak gini nih, ada ruangan, cari aja yang kalungnya paling kuat gitu kolomnya. Jadi kita berlindung di situ gitu. Kalau tidak memungkinkan keluar ya, kalau masih memungkinkan untuk ke rute evakuasi segera menyelamatkan diri. Tapi kalau tidak memungkinkan ya seperti tadi mitigasinya. Terus setelah terjadi gempa, kita jangan pertama hindari dulu gedung-gedung yang ada untuk bangunan karena bisa ada akibat reruntuhan ya. Kemudian kita jangan dulu kembali masuk atau beraktivitas di bangunan-bangunan tadi seperti saya bilang. Kemudian kita selain itu bisa mencari ada istilah itu TES sama TEA, tempat evakuasi sementara sama tempat evakuasi akhir. Nah itu kita bisa datangi ke situ, terus kita bisa cari informasi sama BMKG gitu ini tentang gempa bumi ini di mana, pusatnya di mana segala macam. Sampai kita jangan dulu kembali karena ada kemungkinan aftershock atau gempa susulan. Nah itu harus dihindari. Jadi kalau dilakukan yang tiga itu tadi sebelum, saat gempa dan gempa, kira-kira seperti itu mitigasinya. Mungkin ada tambahan Pak Yoga atau Mas Wahyu? Mungkin dari definisi pertama itu ya, mitigasi itu berarti kan apa yang kita harus lakukan sebelum terjadinya kejadian. Jadinya mitigasi sebenarnya yang paling bisa dioptimalkan itu sebelum terjadinya gempa bumi. Jadi yang sudah disampaikan dari Pak Alex tadi ditangkap ya jawabannya. Terus pada saat itu untuk yang sebelumnya ya. Jadi yang untuk mitigasi saat terjadi gempa bumi itu, yaitu sudah dilihat tadi yang di sebelumnya itu rencana-rencana apa aja yang harus dilakukan. Jadi sehingga pada saat terjadinya gempa bumi, resiko yang terjadi itu bisa seminim mungkin gitu. Kemudian untuk yang setelah terjadinya gempa bumi, mungkin dari geofisika sendiri, aktivitas yang terjadi, gempa bumi yang terjadi itu direkam gitu. Datanya dicatat, kemudian dikaji untuk kedepannya apakah dapat menimbulkan kembali aktivitas di sesar tersebut gitu. Yang penting selanjutnya itu dalam kurun waktu 10 tahun terakhir kan, daerah mana yang mengalami dampak paling parah? Terakhir, kalau di wilayah kita ini jatuh di mana? Di Indonesia. Di Sumatera Utara aja ya. Di Sumatera Utara kalau pengalaman kita sih kemarin kata hitung itu 2022 ya. Kebetulan saya yang semalam di Sumatera itu di daerah Kaltim yang paling parah kena gempa. Nah karena aktivitas sesar Sumatera itu. Di situ kita semua turun ke lapangan, sinergi lah dari berbagai instansi. Ada dari teman-teman BPBD, Basarnas, semua turun. Di situ kita BMKG juga sekaligus memberikan edukasi tentang mitigasi, tentang gempa bumi, dan kami mendapati fakta bahwa ternyata di lapangan banyak masyarakat yang belum paham
tentang gempa itu sendiri gitu. Jangankan bahas mitigasi, tentang gempa aja masih banyak yang belum paham gitu. Jadi mungkin dalam bahasa-bahasa awal kayak, iya pak, semalam tuh jam 3 itu kan 3 subuh ya, jam 3 tuh tidur gak begal, terus kayak putar-putar gitu pak, katanya gitu. Jadi nah itu keterangan-keterangan dari masyarakat, dan itu beberapa masyarakat mengatakan gitu. Jadi dia aja nggak tahu gitu kan, oh, gempa ini, oh itu ternyata bencana gempa gitu kan. Nah, itu di Tarutung, sehingga itu di Tarutung untuk 10 tahun belakangan. Kalau kerusakan ya, kalau ada yang dampak kerusakan, kalau keaktifan tidak hanya Tarutung, di Samosir banyak juga kemarin kalau di 2022 kira-kira seperti itu. Kasus di Indonesia Pak 10 tahun terakhir. Oh, kalau Indonesia paling inilah Palu kemarin, Palu, terus di Lombok pernah, terus berdekatan tuh Lombok sama Palu 2000 berapa? 2018. Kemudian di Krakatau kemarin, Selat Sunda. Nah, itu semua destruktif, semua menimbulkan kerusakan dan menelan korban ya, korban jiwa yang tidak dikit gitu kan. Itu jadi PR kita lah, harus kita banyak belajar dari sejarah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, dari perkembangan zaman, apa teknologi modern yang dapat membantu dalam mendeteksi gempa bumi dan memperingatkan akan adanya gempa bumi? Oke, terima kasih. Teknologi modern dalam mendeteksi gempa bumi. Berarti dia mendeteksi ya, bukan memprediksi ya. Oke, jadi di garis bawah dulu kalau gempa bumi itu tidak bisa diprediksi. Kita semua sepakat di situ bahwa belum ada ilmu dan teknologi yang bisa memprediksi akan terjadi gempa. Nah, kalau mendeteksi, kami sendiri, kita bicara di BMKG aja ya. Kami BMKG sendiri punya sistem, ada sistem TWS, ada sistem pemantauan gempa bumi itu yang kami Seskom itu. Nah, itu kita bisa memantau karena kita punya jaringan atau peralatan yang kami sebarkan di beberapa titik yang rawan terhadap gempa bumi. Misalkan kalau di Sumatera Utara sendiri, di wilayah kita itu kita taruh di Samosir, di Bonang Ganjang, di Tarutung, di Sidikalang, Kampak, itu kita taruh di sepanjang sesar Sumatera itu. Nah, kita itu fokusnya ke sesar Renon A, Renon B, Renon C, Angkola, Barumun. Nah itu semua kita terima. Nah itu kita fokusnya ke situ. Itu peralatan kami ya. Nah setelah kita pasang alat, kita pantau aktivitasnya melalui ini SOB. Jadi kita monitoring 24/7, 24 hari, 24 jam sorry, 2 hari kita pantau selalu. Ada officer on duty-nya itu selalu bertugas di ruangan ini menjaga. Nah itu sistem peralatan kami. Kemudian kalau diseminasi, kami punya beberapa media, bisa dari ini yang terbaru ini WRS New Generation, WRS NJ ini ya, WRS itu Warning Receiver System, jadi sistem peringatan atau warning. Jadi kita tempatkan di mana aja, nah, kita tempatkan hampir di semua kabupaten. Jadi nanti kalau adik-adik main ke daerah kabupaten itu pasti biasanya kalau dari kantor bupati di kantor BPBD. Dua ini kami tempatin di Tapanuli, Kabupaten Utara, Kabupaten Selatan, kemudian Sibuan, Padang Lawas, Mandailing Natal, itu semua ada alat kami sebenarnya ini WRS. Nah tugasnya untuk tadi untuk mendiseminasikan informasi gempa bumi sama warning informasi. Pak, kenapa gempa bumi itu bisa berpotensi menimbulkan tsunami? Oke, ini pertanyaan bagus juga. Jadi kita harus paham dulu definisi tsunami ya. Tsunami itu terjadi di laut. Dari asal katanya dulu deh. Ini tambahan kalian, tsunami itu dari kata su dan nami, dari istilah bahasa Jepang, artinya pelabuhan dan gelombang laut. Jadi mungkin dulu ada orang Jepang yang pertama mengamati fenomena ini. Dia ada gelombang yang besar datang dan terjadi dekat pelabuhan gitu, di laut. Jadi muncullah istilah tsunami. Nah, tsunami ini sebenarnya impact atau dampak dari gempa bumi. Jadi ketika gempa bumi terjadi di laut dengan berbagai parameter, magnitudonya, kedalamannya, dan dislokasi atau displacementnya gitu, vertikal, ada pergerakan di bawah laut, patahan. Nah itu biasanya akan menimbulkan
tsunami. Nah, gimana mekanismenya? Jadi dia kalau aku coba kalian bayangkan, jadi di bawah mana itu ada sesar tuh gede, misalnya megatrust lah gitu kan, patah kan. Nah, kolom air laut itu masuk di sini, terus nanti kan ada rebound gitu, kayak dia dibentalkan kembali. Nah, kolom air laut yang dibentalkan inilah biasanya akan menepi dan menyasar pinggir pantai. Nah, dia menyasar pinggir pantai yang tadinya dia mungkin tidak bisa banyak dan tinggi, tapi kita bicara soal volume ya. Jadi karena kejadian gempa tadi dia bertambah volumenya, dan semakin mendekati pantai biasanya semakin tinggi. Jadi kayak tsunami itu kayak dinding air itu, bawah banget dinding air, bisa sampai 10 meter gitu. Jadi kalian bayangkan misalnya kan ada air setinggi pohon kelapa lah gitu, datang gitu. Nah, itu yang biasanya menyapu bersih semua yang ada di sekitar pantai. Itu bisa nanti ada inundasi atau rangkapnya, itu bisa sampai berapa meter gitu di daratan. Nah, itu yang menyapu bersih semua. Jadi biasanya kadang mungkin gempanya itu tidak mematikan karena di laut, tapi tsunami-nya ini gitu yang berbahaya, sangat berbahaya. Dan untuk wilayah Sumatera Utara sendiri dari concernnya kami itu biasanya ke wilayah Sibolga, ya Pak Yogaya, Sibolga sama wilayah Mandailing ya, bawahnya Mandailing Natal. Di situ pesisir barat kan, nah itu biasanya kami pantau selalu. Kami kasih juga edukasi kemarin soal tsunami dan gempa bumi. Jadi itu tindakan yang dari BMKG sudah bisa. Tambahan mungkin Pak Yoga dan Mas Adi? Sedikit tambah ya, mungkin lebih karakteristik gempa yang menyebabkan tsunami. Pertama kejadian gempanya di laut, terus kekuatan gempanya bisa iya kayaknya biasanya di atas 7 magnitudo kan. Nah, selain itu kedalaman gempanya semakin dangkal, gempanya kedalaman gempanya ya berpotensi menyebabkan tsunami. Baik, cukup sudah pertanyaan dari kami. Terima kasih kepada bapak-bapak ahli yang sudah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan pengetahuan bagi kami. Kami harap pengetahuan yang Bapak berikan dapat bermanfaat dan dapat kami sebarkan kembali. Terima kasih atas Bapak-bapak. Nah, ini merupakan alat-alat yang berada di Stasiun Geofisika Deli Serdang.